Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 18 Maret 2021. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita persiapkan hati roh jiwa kita untuk memuji Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah silahkan berdiri, kita akan mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita ambil saat teduh sejenak, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sembahlah Allah yang maha besar, sembahlah Dia, ucapkanlah syukur dengan bergemar. Mari kita angkat satu pujian, sembahlah Allah yang maha besar. Sembahlah Allah yang maha besar, ucapkan syukur dengan bergemar. Benteng dan penolong yang maha esa, bertata di surga dengan megahnya. Masyurkanlah kodrat dan rahmatnya, bersalut dan terang di cakrawala. Amarahnya nyata di gempa hebat, petir guntur angin topan yang dahsyat. Rahmat-Mu ya Allah tak tersyukur, perlindungan-Mu selalu dekat, memancar di langit gunung dan lembah, sehingga manusia penuh bahagia. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Bapa kita di surga di dalam kuasa nama Yesus. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan telah memelihara kehidupan kita, memberkati kita. Allah telah mencurahkan berkat kasih-Nya kepada kita dan keluarga kita. Mari kita mengucap syukur, kita memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah. Engkau Allah yang maha besar. Kami mau memasmurkan nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas berkat kasih-Mu bagi keluarga kami, bagi bangsa kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi gereja kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, ibadah kami pada saat ini, pada pagi hari ini, boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami di hadapan Engkau. Dan biarlah setiap orang yang mendengar pujian kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan bersukacita. Mari kita serukan nama Yesus. Nama Yesus, kita nyatakan kuasa-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus.
Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda Ferry. Mari kita ke satu pujian dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup aku menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah kami yang baik, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang senantiasa memberkati anak-anaknya, memimpin kami ke jalan yang benar melalui firman Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kesempatan yang baik yang Kau berikan untuk kami anak-anak-Mu untuk bersekutu kembali menaikkan pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami serahkan semua apa yang kami naikkan kepadamu, baik itu penyembahan maupun pujian kami. Dan saat ini kami menyerahkan hati kami supaya Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu ketika kami melakukan apa yang Engkau firmankan. Terima kasih. Kami serahkan waktu sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kemarin minggu lalu kita belajar mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Nah, ada 3 bagian kemarin yang saya sampaikan, 3 poin yang saya sampaikan mengenai arti menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, kemarin kita belajar bahwa menyembah Allah itu tidak terbatas oleh tempat. Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu tidak terbatas, roh itu omnipresent atau maha hadir, dimanapun bisa menembus ruang dan waktu. Artinya Allah tidak dibatasi oleh gedung gereja, dimanapun kita bisa beribadah, nah itu ibadah kita. Lalu kemudian karena Allah itu roh, maka kita menyembahnya bukan hanya dengan tubuh jasmani saja. Allah menghendaki kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Karena Allah juga Tuhan Yesus pernah berfirman, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya hal ini menuntut keseluruhan hidup kita, termasuk hal batiniah di dalam hidup kita. Lalu kemudian menyembah Allah juga kita harus memiliki pemahaman yang benar akan firman Allah. Jadi kita menyembah dengan firman-Nya, sesuai dengan firman-Nya. Karena kita tidak bisa menyembah kalau kita tidak tahu bagaimana cara menyembah. Nah, bagaimana cara menyembah itu ada di dalam Alkitab. Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita di dalam Alkitab bagaimana kita harus menyembah. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyembah. Lebih tepatnya ekspresi kita di dalam menyembah. Apa yang kita lakukan di dalam kita menyembah Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini merupakan ayat tema kita, di mana kita membahas nanti 1 tahun kita akan belajar mengenai Kisah Para Rasul pasal 2 ini, ayat 41 ayat sampai ayat 47. Nah saudara, kita akan melihat ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 saya akan bacakan untuk saudara. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah saudara, ibadah itu memiliki ekspresi, karena ibadah itu ungkapan dari hati kita yang kemudian diwujud nyatakan atau diekspresikan melalui tindakan kita. Jadi di sini adalah tindakan. Ekspresi itu bukan hanya mimik wajah yang menunjukkan kesedihan atau kesenangan, tidak, tetapi
lebih kepada tindakan kita, ekspresi apa yang kita lakukan. Nah, kita belajar kepada jemaat mula-mula, karena jemaat mula-mula ini adalah prototipe atau menjadi contoh yang baik bagi kita untuk menyembah Tuhan. Nah, kita akan melihat ada prinsip-prinsip bagaimana ekspresi dalam menyembah Tuhan. Nah, kita akan melihat yang pertama, ayat 42. Ayat 42 mengatakan demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ekspresi yang pertama adalah bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Para rasul pada waktu itu memiliki otoritas karena para rasul adalah murid Tuhan Yesus sendiri yang diperintahkan untuk mengajar para murid yang lain, orang-orang yang bertobat lalu diajar oleh para rasul. Sehingga orang-orang yang baru bertobat termasuk 3.000 jiwa ini, orang-orang yang dari agama Yahudi, mereka menganggap para rasul ini memiliki otoritas dan harus tunduk kepada para rasul. Maka apa yang diajarkan oleh para rasul pada waktu itu ditaati oleh para murid yang lain. Bertekun, artinya bertekun itu adalah kata yang sungguh-sungguh menghormati, serius untuk melakukan pembelajaran firman Tuhan. Saudara, ini yang penting di dalam penyembahan. Ekspresinya adalah bertekun, ada kehausan, ada kesungguhan untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, kalau membaca firman Tuhan hanya sekilas saja, ya itu nggak apa-apa, saudara. Kita belajar ya, karena ada prosesnya. Tapi kalau terus-menerus kita belajar hanya seperti membaca koran, hanya pengen mengisi pikiran kita dengan ilmu-ilmu teologia firman Tuhan, hanya pengen dihafalkan saja, tidak pernah dilakukan, ya itu percuma. Karena firman Tuhan ini harus mengubah hidup kita. Nah, mari kita melihat di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini artinya adalah firman Allah. Ilham itu dari Allah turun kepada para rasul, lalu kemudian kita menikmatinya melalui membacanya. Jadi ilham itu inspirasi dari Allah kepada para rasul atau penulis kitab. Kalau kita saat ini membaca Alkitab, kita nggak berkata, oh aku dapat ilham, tidak. Itu namanya iluminasi, karena ilhamnya sudah disampaikan kepada para rasul, dan kita kemudian melihat, oh ternyata ini toh ilhamnya toh untuk saya, untuk kita, untuk gereja. Di sini mengatakan bahwa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan ini akan mengubahkan hidup kita supaya hidup kita itu berkenan kepada Allah. Nah, itulah penyembahan yang sejati. Hidup kita ini berubah dan menyenangkan hati Allah. Makanya prosesnya harus ketika kita menyembah Tuhan, firman Tuhan menjadi hal yang utama. Saudara, pada saat bait suci itu dihancurkan oleh Babel, kemudian orang-orang Yerusalem itu diangkat ke Babel, mereka tidak lagi beribadah di bait suci. Orang-orang Israel tidak lagi beribadah di bait suci. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membangun sinagog atau tempat ibadah kecil, lalu mereka beribadah di sana. Nah, masalahnya adalah pada saat perjanjian lama kita tahu setiap ibadah pasti harus ada korban. Nah, kalau mereka tidak kembali ke Yerusalem, maka yang terjadi mereka tidak bisa memberikan korban. Sehingga pengganti korban ketika mereka beribadah di sinagog adalah firman Tuhan. Jadi mereka bertekun dalam firman Tuhan, menghafalkan ayat-ayat di dalam kitab Taurat. Firman Tuhan itu menggantikan pengorbanan domba, pengorbanan lembu. Karena memang di sinagog hanya itu yang bisa dilakukan. Makanya ketika mereka kembali ada bait suci, tetap ada sinagog. Sinagog itu fungsinya untuk belajar pendidikan agama Yahudi bagi orang-orang Yahudi. Tetap fungsinya yaitu belajar firman Tuhan. Maka dalam penyembahan kita perlu sekali yang namanya firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, masih ayat yang ke-42.
Di sana ada kata berdoa. Nah, ini harus satu paket antara firman Tuhan dan berdoa. Ibadah itu harus diekspresikan melalui berdoa juga. Penyembahan itu ekspresinya berdoa. Berdoa itu adalah komunikasi, artinya ada hasrat untuk pengen menjalin hubungan dengan Tuhan, pengen menjalin hubungan dengan Allah. Nah, di situ kemudian dinyatakanlah doa. Nah, doa itu ya bukan hanya minta saja, tetapi hasrat kita kepada orang atau kepada pribadi yang kita rindukan. Hasrat itu akan muncul ungkapan-ungkapan syukur, misalnya kepada Allah, wah aku terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku, ungkapan syukur. Atau nyanyian pujian, wah Tuhan luar biasa, puji-pujian melalui doa. Makanya doa itu ada puji-pujian, pengucapan syukur, kemudian ada permohonan juga, naikkanlah permohonanmu dengan tak henti-hentinya, firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi memang penyembahan itu pasti ada doanya, ada komunikasi dengan Allah kita. Nah saudara, kita harus tahu bagian mana yang harus kita lakukan dan bagian mana yang Tuhan lakukan di dalam doa. Kalau kita minta tolong kepada Tuhan atau mohon pertolongan Tuhan, jangan sampai kita itu doanya salah. Karena di sini letak ekspresi penghormatan kita kepada Tuhan. Karena doa itu juga mengekspresikan penghormatan kita kepada Tuhan. Misalkan kita rindu supaya gereja kita itu penuh misalnya. Tuhan tolonglah isilah bangku-bangku yang kosong ini dengan anak-anakmu, dengan orang-orang yang percaya. Itu hal yang keliru, karena dengan demikian kita malah membuat Tuhan sebagai orang yang kita perintah. Tuhan seolah-olah Tuhan yang harus memenuhkan kita. Tidak, kita itu menghormati Tuhan. Apa bagian yang harus kita lakukan ya kita kerjakan. Bagian Tuhan, Tuhan yang mengerjakan. Tuhan bagiannya adalah memberkati, memberikan kuasa, dan menerima setiap doa kita. Bagian kita apa? Kita melakukan. Makanya di dalam doa kita perlu berhati-hati menggunakan kata-kata. Berhati-hatinya gimana? Memilih kata yang tepat, yaitu pengagungan dan pujian kepada Tuhan dengan hormat dan tunduk. Nah, doa sangat penting. Oleh sebab itu kita perlu mengekspresikan dalam penyembahan kita melalui doa. Lalu yang ketiga ayat yang 44 sampai yang ke-45 mengatakan, dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang ketiga, menyembah Tuhan diekspresikan dengan memberi yang terbaik dan mengelolanya. Jadi kalau saudara memberi persembahan itu termasuk penyembahan. Karena penyembahan itu intinya persembahan. Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, orang Yahudi itu memberikan persembahan. Karena kalau kita melihat zaman Kain dan Habil, mereka mengekspresikan penyembahan kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Abraham membuat mezbah. Nuh juga sama. Ketika sampai di Gunung Ararat, air bah sudah surut, dia membangun mezbah. Artinya memberikan persembahan juga. Persembahan apa? Bakaran, korban bakaran. Sampai zamannya Musa, kecuali bait suci dihancurkan. Artinya persembahan itu sangat penting. Roma 12 ayat 1 memang menyatakan persembahan hidup kita semuanya. Memang perjanjian baru mengatakan demikian. Tetapi kalau kita mengatakan aku mempersembahkan hidupku tanpa mempersembahkan bagian dari harta kita, lah itu namanya bohong. Aku mempersembahkan hidupku tapi nggak pernah mempersembahkan bagian dari harta kita, itu bohong. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Di sini yang dituntut adalah hidup kita semuanya. Tapi wujud nyata mempersembahkan hidup semuanya apa? Ya kita memberikan pikiran, waktu kita, sumbangsih kepada pelayanan. Nah, pada saat mengekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan, kita ekspresikan dengan memberi yang terbaik dan mengelolanya. Makanya di dalam gereja kita ini melayani Tuhan.
dengan juga melayani sesama. Kalau kita melihat di sini ya saudara, ayat 45 tadi, mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi apa yang mereka lakukan adalah melayani, membagikan. Makanya uang yang masuk di dalam gereja itu tidak digunakan oleh hanya Pak Pendeta saja, tidak. Pak Pendeta itu dapat tanda kasih, tapi untuk pelayanan biaya operasional, untuk pelayanan sosial, untuk pelayanan apapun itu didapat dari gereja. Maka ketika kita ibadah, penyembahan, menyembah Tuhan, ibadah, pasti ada persembahan. Nah itu yang terpenting, apalagi pengelolaannya. Itu yang penting juga. Untuk apa pengelolaan keuangan? Pastinya untuk pelayanan. Nah, itu ya saudara, kita mengekspresikan penyembahan kita dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lalu yang keempat adalah ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada pujian, ekspresi penyembahan itu ada pujian, pujian kepada Tuhan. Makanya gereja pasti ada alat musik, ada orang-orang yang bisa menyanyi. Itu fungsinya apa? Untuk menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Pak, suara saya jelek, nggak apa-apa. Pujian itu adalah ekspresi. Artinya hatinya pengen memuji. Perkara jelek tidak itu ya urusan belakang. Itu kan ekspresi. Cuman masalahnya kan mulutnya tuh, atau suaranya yang nggak baik misal gitu. Tapi ekspresinya kan betul. Prinsipnya begitu. Makanya kita terus memuji Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan, lama-lama suaranya bagus, saudara. Karena apa? Kulino. Jadi kalau orang Kristen nyanyi tiba-tiba suaranya jelek, terus kita akan pasti kita tahu, wah ini pasti orang Kristen baru gitu. Tapi kalau orang Kristen lama suaranya tetap jelek, wah berarti nggak pernah muji Tuhan gitu. Ya, bercanda saudara, bercanda. Karena ada orang yang memang pita suaranya kurang baik. Seperti saya ini kadang nyanyi juga fales gitu. Padahal saya sudah Kristen lama, suka nyanyi juga. Terlalu pede. Nah tapi ekspresi pujian kita, ekspresi penyembahan kita adalah memuji Tuhan. Nah ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Prinsipnya adalah kita mengambil dari mereka, dari jemaat mula-mula. Tadi ada apa? Ada firman Tuhan, ada berdoa, ada memberi persembahan dan memberikan persembahan untuk pelayanan. Lalu yang keempat adalah kita memuji Allah. Ya, makanya yang serius saudara, apa yang kita lakukan ini serius. Makanya saudara di rumah jangan sepelekan. Ini hubungannya adalah Tuhan loh, penyembahan kepada Tuhan loh, bukan penyembahan kepada demit, kepada kepada roh-roh yang bisa kita seenaknya sendiri. Wong kita aja kalau lewat jembatan sepi kemudian kita amit mbah gitu, kita menghormati mereka kok, maka kita menghormati Tuhan. Kita perlu menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu saudara, ekspresikan penyembahan kita secara yang terbaik dengan firman Tuhan, dengan berdoa, memberi persembahan dan puji-pujian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu, kami sudah mendengar, kami sudah mengerti, dan kami perlu mengekspresikan setiap pernyataan firman-Mu dalam hidup kami, dengan kami menyembah Tuhan melalui ekspresi bertekun dalam firman Tuhan, berdoa, memberi persembahan dan memuji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan. Engkau menolong kami, menuntun kami untuk kami dapat melakukan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, waktunya kita akan doa syafaat, kita akan berdoa bersama-sama, kita bersatu hati berdoa untuk bangsa kita, untuk kegiatan gereja kita, untuk gabungan gereja baptis, dan juga untuk saudara-saudara kita yang sakit. Mari kita akan bersatu hati berdoa, yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Ferry. Kita akan mengangkat satu pujian, kekuatan di hidupku hanya di dalam Yesus.
kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kita berdoa, mari kita tunduk kepala. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kasih bagi kami. Engkau memberkati kami senantiasa, karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau memperhatikan segala kehidupan kami. Bahkan Kau menyerahkan nyawa-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bagi kami. Oleh sebab itu kami tidak khawatir mengenai hidup kami, karena hidup kami dijamin oleh Tuhan. Dan saat ini kami sebagai Gereja Simolangit bersama-sama bertelut kepadamu, berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Terus Tuhan mendukung, memberkati pemerintahan kami, pemerintahan Presiden Jokowi dan juga para menteri, supaya pelayanan yang dilakukan, tanggung jawab yang dikerjakan benar-benar dapat menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dari pemerintahan ini dapat terwujud, yaitu kemakmuran, kesejahteraan, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berdoa setiap tindakan yang diambil, keputusan yang diambil dapat berdampak baik bagi kinerja mereka maupun bagi masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk situasi politik yang agak memanas karena ada internal partai yang bermasalah. Kiranya Tuhan akan menolong supaya pemerintahan kami dan juga masyarakat bisa melihat dengan cerdas, supaya tidak terpecah kubu antara satu dan yang lain, yang nantinya pastinya akan menimbulkan yang namanya perpecahan. Oleh sebab itu kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menghindarkan semuanya ini. Tuhan, kami berdoa supaya oknum-oknum yang menunggangi masalah-masalah ini, yang mempolitisasi sehingga membuat provokasi-provokasi sana sini, Tuhan kiranya hardik mereka ya Tuhan. Kami ingin hidup rukun, hidup damai di Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang saat ini sudah didistribusikan di beberapa daerah, namun ada beberapa yang belum. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan terus memberkati pendistribusian vaksin dan pengadaan vaksin, supaya Indonesia semuanya dapat menikmati vaksin dan berakhirlah pandemi di Indonesia, pandemi COVID ya Tuhan. Itu harapan kami. Kami berdoa terus untuk tim medis, berdoa untuk pemerintahan yang terus bekerja memperhatikan kami rakyat Indonesia mengenai pandemi ini, dan juga berdoa untuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, supaya kami semua dapat mempengaruhi umat, mempengaruhi masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan Tuhan, kami saat ini juga menyerahkan segala pergumulan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka,
Kami mohon supaya pekerjaan yang mereka lakukan benar-benar bisa dilakukan dengan baik karena mereka memiliki tubuh yang sehat dan fit. Tuhan, kami serahkan juga untuk GGBI rencana Mubes di bulan Agustus, tinggal beberapa bulan lagi. Tuhan terus memberkati setiap pelayanan yang dilakukan di dalam mempersiapkan Mubes, panitia pelaksana dan juga panitia-panitia yang lain. Tuhan memberkati, dan kami rindu supaya Mubes ini dapat memberkati umat baptis dan menolong gereja-gereja untuk bertumbuh di dalam masa-masa yang sulit seperti ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Satgas Covid yang sudah dibentuk oleh GGBI. Biarlah ini juga semua dapat menolong masyarakat umat baptis untuk menerima informasi dari pemerintah dan juga untuk dapat menyadari bahwa kami warga baptis juga peduli dengan Covid, sehingga kami dapat menjaga hidup kami, menjaga lingkungan, menjaga keluarga kami dari Covid melalui protokol kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, pelayanan-pelayanan yang dikerjakan melalui daring. Tuhan memberkati, biarlah walaupun melalui daring umat-Mu di Immanuel tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui pelayanan yang dikerjakan oleh tim multimedia anak-anak muda yang tergabung di dalam PKMB, juga Pendeta Yoce Tairas dan juga Ibu Marike. Tuhan memberkati juga pelayanan-pelayanan yang ada di Kalimantan, di Ngantang, di Kulu Bali, Kasongan, Tumbang Tahai dan Jaya Makmur, pendeta-pendeta yang melayani di sana dan juga jemaat yang dilayani. Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka ya Tuhan, supaya apa yang dilakukan mereka benar-benar dapat berdampak bagi pelayanan mereka. Engkau kembangkan, Engkau tumbuhkan, supaya pelayanan mereka dapat berkembang dan juga memuliakan nama-Mu di sana. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja kami GBI Immanuel Cabang Simolangit. Tuhan memberkati kami, umat-Mu, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati setiap apa yang kami rindukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami memiliki orientasi tujuan untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, baik itu pekerjaan, sekolah, aktivitas yang lain, biarlah semuanya dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Kami berdoa untuk Bapak Junaidi dalam pemulihan, Bapak Sumarmo dalam pemulihan, Bapak Lukasyono yang saat ini mengalami serangan jantung. Berdoa untuk Bu Mur juga yang saat ini memiliki tubuh lemah. Kami berdoa Tuhan menjamah mereka, menolong mereka. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menyembuhkan sakit mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk perkembangan gereja kami Tuhan. Untuk 1 tahun ini ada program yang harus kami kerjakan. Kami mohon supaya Tuhan akan memberkati setiap program dan anggaran yang kami perlukan. Kami berdoa Tuhan untuk peredam suara yang saat ini masih belum terrealisasi. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan yang akan menolong kami. Sudah 2 tahun Tuhan kami merindukan peredam suara, dan biarlah Tuhan merealisasikan di tahun ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk segenap pelayanan yang kami kerjakan melalui online, baik itu juga melalui pelayanan langsung. Tuhan kiranya akan memberkati kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami, serta doa-doa yang kami naikkan. Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya kami menutup rangkaian ibadah kami. Kami menaikkan pujian kepada Tuhan, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dalam aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan.